Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya apa kabar hari ini? Insya Allah sehat dan harus tetap semangat belajar ya. Oke, kita akan lanjut belajar kita hari ini. Setelah kemarin kita bahas tentang gerak pada benda, kita mengenal gerak lurus yang dibedakan menjadi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sekarang kita akan lanjut membahas tentang gaya dan hukum Newton. Di sini kita akan melihat nanti ada kaitan antara gerak pada benda, gaya, serta hukum Newton. Nah, sekarang kita lihat dulu, kita samakan persepsi kita samakan konsepnya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan gaya? Nah, gaya itu adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan benda mengalami perubahan. Nah, perubahan yang terjadi pada benda akibat adanya gaya yang bekerja pada benda tersebut, yang pertama adalah perubahan bentuk, ya. Yang kedua adalah perubahan posisi, misalnya yang tadinya diam menjadi bergerak, yang tadinya bergerak menjadi diam. Jadi gaya mempengaruhi gerak pada benda. Apabila benda dalam posisi diam, jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, maka selamanya dia akan diam. Nah, gerak pada benda terjadi karena adanya gaya, atau sebaliknya. Jika benda dalam posisi bergerak, jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, maka dia akan tetap bergerak secara teratur. Kemudian perubahan tempat. Nah, tadi sudah dibilang adanya gaya yang bekerja pada benda memungkinkan terjadinya gerak pada benda. Sehingga apabila benda mengalami gerak, otomatis dia akan mengalami perubahan tempat. Oke, sekarang udah paham kan apa yang dimaksud dengan gaya? Nah, sekarang kita akan lebih kenal dekat dengan gaya. Dalam fisika, gaya itu merupakan salah satu besaran. Ingat, syarat untuk menjadi besaran itu ada 3. 1, harus bisa diukur. Yang kedua, memiliki satuan. Dan yang ketiga, memiliki nilai. Nah, karena gaya merupakan salah satu dari besaran dalam fisika, maka gaya pasti punya nilai dan punya satuan. Satuan untuk gaya itu adalah Newton. Gaya dalam fisika dilambangkan dengan huruf F besar. Sementara nilai gaya bisa dicari dengan menggunakan alat ukur ataupun dengan menggunakan rumus. Rumus yang digunakan untuk mencari nilai gaya nanti akan kita pelajari. Alat ukur yang digunakan untuk mencari besarnya gaya yang bekerja pada benda itu dinamakan dinamometer. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, ternyata gaya dibedakan menjadi 2. Ada gaya sentuh. Gaya sentuh itu adalah gaya di mana sumber gaya bersentuhan atau berinteraksi langsung dengan benda yang mendapatkan gaya. Kemudian ada gaya tidak sentuh. Di sini sumber gaya tidak berinteraksi secara langsung dengan benda yang mendapatkan gaya. Nah, gaya sentuh dibedakan lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang disebabkan karena kerja otot. Contohnya dorongan, tarikan, tekanan, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mendorong sesuatu, kita pasti menyentuh barang yang kita dorong. Ketika kita menarik sesuatu, kita juga pasti menyentuh. Jadi terjadi interaksi langsung antara tangan kita dengan barang yang kita dorong, dengan barang yang kita tarik, atau dengan barang yang kita tekan. Itu yang disebut dengan gaya sentuh, di mana terjadi interaksi langsung antara sumber gaya dengan benda yang mendapatkan gaya. Kemudian ada gaya gesek. Gaya gesek ini terjadi karena gesekan antara 2 benda. Dan ada gaya pegas. Gaya pegas ketika kita tarik pegas, kemudian kita lepas, pegasnya itu akan bergerak terus-menerus. Nah, kemudian gaya tidak sentuh. Gaya tidak sentuh ini tadi Ibu sudah jelaskan bahwa terjadinya perubahan di mana sumber gaya tidak bersentuhan atau tidak berinteraksi langsung dengan benda yang mendapatkan gaya. Contohnya itu adalah gravitasi bumi. Kita lihat ketika kita melempar apapun itu ke atas, maka barang yang kita lempar nanti akan jatuh lagi ke bawah. Kenapa? Karena itu adanya gaya tarik bumi terhadap barang yang kita lempar ke atas. Nah, gaya tarik yang dilakukan oleh bumi itu disebut dengan gaya gravitasi bumi. Tapi kita nggak pernah lihat ada tangan-tangan yang keluar dari bumi untuk menarik benda yang kita lempar ke atas tadi.
Itu disebut dengan gaya tidak sentuh, di mana sumber gayanya tidak bersentuhan langsung dengan benda yang mendapatkan gaya. Kemudian kita akan berkenalan dengan resultan gaya. Ya, resultan gaya itu adalah besar nilai gaya pengganti. Resultan gaya ini muncul apabila pada satu benda bekerja lebih dari satu gaya. Contohnya begini. Di sini kita lihat ada satu tali tambang yang ditarik oleh 6 orang. 3 orang ke arah kanan, 3 orang ke arah kiri. Berarti pada tali tambang ini bekerja lebih dari satu gaya. Maka nanti akan ada nilai resultan gaya yang bekerja pada tali tambang tersebut. Nah, nilai resultan gaya yang bekerja pada satu benda itu dipengaruhi oleh arah gaya yang bekerja. Yang pertama kita lihat, jika pada satu benda bekerja lebih dari satu gaya dan semua gaya bekerja searah, maka berlaku rumus RF itu resultan gaya sama dengan F1 gaya pertama ditambah F2 ditambah gaya kedua ditambah F3 atau besar gaya ketiga, dan seterusnya sampai seberapa banyak gaya yang bekerja pada benda tersebut, asalkan syaratnya tadi searah. Contoh misalnya ini, ada satu benda di mana pada satu benda ini bekerja 4 gaya. F1 8 Newton ke arah kanan, F2 12 Newton juga ke arah kanan. Perhatikan anak panahnya. Kemudian ada lagi F3 juga ke arah kanan sebesar 4 Newton dan F4 5 Newton ke arah kanan juga. Berarti 4 gaya yang bekerja pada benda ini disimpulkan searah. Jadi kita disuruh mencari resultan gayanya, tinggal masuk. Ingat, yang diketahui besar F1 sama dengan 8 Newton, besar F2 12 Newton, besar F3 4 Newton, dan besar F4 5 Newton. Yang ditanya RF-nya berapa, resultan gayanya berapa? Jawab. Karena searah maka tinggal dijumlahkan. RF sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 sama dengan, masukkan angkanya, RF sama dengan 8 Newton tambah 12 Newton tambah 4 Newton tambah 5 Newton sama dengan 29 Newton. Nah, baiklah semua, tadi rumus tadi kita gunakan apabila pada satu benda bekerja lebih dari satu gaya dan semua gaya yang bekerjanya searah. Nah, sekarang gimana nih kalau misalnya gaya yang bekerja pada benda itu berlawanan arah atau tidak searah? Maka akan berlaku rumus RF sama dengan F1 dikurang F2, atau bisa kita balik, RF sama dengan F2 dikurang F1. Simpelnya, gaya terbesar dikurang dengan gaya terkecil. Contohnya nih, pada sebuah benda bekerja 4 gaya dalam waktu yang bersamaan. 2 gaya bekerja ke arah kanan, 2 gaya yang lainnya bekerja ke arah kiri. Kalian silahkan fokus perhatikan arah anak panahnya. Nah, kita lihat gaya yang bekerja ke arah kanan itu ada F1 dengan nilai 15 Newton dan ada F3 dengan nilai 4 Newton. Sementara ke arah kiri ada F2 sebesar 21 Newton dan ada F4 sebesar 5 Newton. Yang ditanyakan oleh soal, berapa resultan gaya yang dialami oleh benda tersebut? Maka kita tinggal jawab. Kita kumpulkan dulu informasinya. Diketahui F1 sama dengan 15 Newton, F2 sama dengan 21 Newton, F3 sama dengan 4 Newton, dan F4 sama dengan 5 Newton. Yang ditanyakan nilai resultan gaya yang bekerja pada benda itu. Maka kita anggap nilai resultan gaya total. Nah, langkah awal yang kita lakukan adalah mencari resultan gaya untuk gaya-gaya yang searah terlebih dahulu. Di sini F1 dan F3 mereka sama-sama bekerja ke arah kanan. Maka kita cari resultan gaya untuk F1 dan F3 terlebih dahulu.
Maka kita anggap RF1 resultan gaya pertama sama dengan F1 ditambah F3 sama dengan 15 Newton ditambah 4 Newton dapat nilai 19 Newton. Kemudian kita cari resultan gaya untuk F2 dan F4. Kenapa? Karena F2 dan F4 pun searah. Kita anggap RF2 sama dengan F2 ditambah F4 sama dengan 21 Newton dikurang 5 Newton dapat nilai 26 Newton. Nah, baru kita cari nilai resultan gaya totalnya. Resultan gaya total karena ternyata gaya yang lebih besar adalah resultan gaya kedua atau RF2, maka RF total sama dengan RF2 dikurang RF1 sama dengan 26 Newton dikurang 19 Newton dapat nilai 7 Newton. Seandainya pada soal ditanyakan kemana arah gerak dari benda, maka arah gerak dari benda itu akan mengikuti arah di mana resultan gayanya lebih besar. Misalnya di sini RF1 19 Newton, RF2 26 Newton, berarti lebih besar RF2 yang merupakan resultan gaya dari F2 dan F4. F2 dan F4 dia arahnya ke kiri, maka nanti benda akan bergerak ke arah kiri. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kalau misalnya gaya yang bekerja pada benda membentuk sudut 90 derajat. Maka akan berlaku rumus RF sama dengan akar dari F1 dikuadratkan ditambah dengan F2 dikuadratkan. Nah, contohnya seperti ini. Pada sebuah benda bekerja dua buah gaya dalam waktu yang bersamaan. Satu gaya bekerja ke atas dan gaya lainnya bekerja ke kanan. Gaya yang bekerja ke atas adalah F1 senilai 8 Newton, sementara gaya yang bekerja ke arah kanan adalah F2 senilai 6 Newton. Yang ditanyakan oleh soal adalah resultan gayanya. Maka seperti biasa kita kumpulkan dulu informasi yang ada pada soal. Diketahui F1 8 Newton, F2 6 Newton. Yang ditanyakan resultan gaya atau RF. Jawab, rumusnya RF sama dengan akar dari F1 akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 dikuadratkan dapat 64 Newton ditambah 6 dikuadratkan dapat 36 Newton. Jadi RF sama dengan akar dari 64 ditambah 36, yaitu akar dari 100 Newton. Akar dari 100 Newton adalah 10 Newton. Jadi RF sama dengan 10 Newton. Baiklah, kita akan lanjut bahas tentang hukum Newton. Hukum Newton ini sebenarnya merupakan kesimpulan dari hasil penelitian seorang peneliti yang terkenal, yaitu Isaac Newton. Selanjutnya, hasil penelitian dari Isaac Newton ini dikenal dengan hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Pertama kali diperkenalkan lewat karya tulis yang berjudul Philosophia Naturalis Principia of Mathematics yang diterbitkan pada tanggal 5 Juli 1687. Hukum Newton ini menjelaskan keterkaitan antara gaya yang bekerja pada benda serta pengaruhnya terhadap gerak benda. Oke, langsung saja kita lihat hukum Newton yang disampaikan oleh Isaac Newton. Pertama ada hukum Newton 1. Hukum Newton 1 ini mempertegas bahwa yang mempengaruhi gerak pada benda adalah sebuah gaya. Nah, dalam hukum Newton 1 ini jelas bahwa jika pada sebuah benda tidak ada gaya yang bekerja atau dirumuskan sigma F sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam. Sementara benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap, atau kita sebut dengan bendanya melakukan gerak lurus beraturan, jadi kecepatannya tidak mengalami perubahan. Nah, hukum Newton 1 ini sering disebut juga sebagai hukum kelebaman atau hukum inersia. Selanjutnya ada hukum Newton 2. Hukum Newton 2 ini memperjelas bahwa besarnya percepatan, ingat percepatan adalah perubahan kecepatan benda pada saat bergerak.
Besarnya percepatan yang dialami oleh sebuah benda itu tergantung atas dua faktor, yaitu gaya dan massa. Sehingga hukum Newton 2 bisa dirumuskan dengan A sama dengan sigma F per M, di mana A adalah percepatan, sigma F adalah gaya, dan M adalah massa benda. Atau kita bisa geser rumusnya, kita bisa ubah rumusnya ketika yang ditanyakan justru besar gaya yang bekerja. Maka sigma F sama dengan M dikali A, di mana sigma F adalah besar gaya yang bekerja dengan satuan Newton, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan A adalah percepatan atau perlambatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat. Nah, ketika yang ditanyakan sigma F, maka harus ada nilai M dan nilai A. Kalau misalnya nilai M dan A-nya, kalau misalnya nilai A-nya belum ada, maka kita cari dulu nilai A-nya dengan rumus A sama dengan delta V per T. Jadi rumusnya selalu saling berhubungan antara yang kemarin Ibu sampaikan dengan yang selanjutnya. Jadi jangan ketika sudah selesai langsung hilang menguap rumusnya, tetap harus dipahami, dipelajari terus-menerus. Ingat, IPA itu mudah, IPA itu menyenangkan. Ya, kita langsung masuk ke contoh soal dari hukum Newton 2. Di sini Ibu ambil satu contoh soal, sebuah truk memiliki massa 3 ton. Ingat, satuan untuk massa itu kilogram. Jadi nanti harus kita ubah dulu ke kilogram. Dalam keadaan diam, kemudian ada sebuah gaya yang bekerja pada truk tersebut sehingga truk melaju dengan kecepatan 18 km per jam selama 30 detik. Berapakah besar gaya yang bekerja pada truk tersebut? Jadi yang ditanyakan adalah sigma F-nya. Nah, kita himpun dulu informasinya di sini. Tadi di soal dijelaskan bahwa sebuah truk memiliki massa 3 ton dalam keadaan diam. Jadi awalnya dia diam, maka kita anggap V1 atau kecepatan awal sama dengan 0 km per jam. Ini kita ubah menjadi meter per sekon. Kenapa? Karena satuan waktunya sudah sekon. Jadi biar mudah kita ubah ke meter per sekon. Sama dengan 0 km per jam sama dengan 0 meter per sekon. Kemudian karena ada gaya yang bekerja, katanya truknya jadi melaju dengan kecepatan 18 km per jam. Maka V2-nya sama dengan 18 km per jam. Ini kita ubah menjadi meter per sekon. Masih ingat caranya kan? Ya, 18 km kita jadikan meter dulu, jamnya kita jadikan sekon. Nanti hasilnya dibagi dapat 5 meter per sekon. Kemudian T-nya itu 30 detik. 30 detik itu sama dengan 30 sekon. Ingat, detik itu adalah nama lain dari sekon. Dan massa dari bendanya 3 ton. Berarti kita ubah menjadi kilogram. 1 ton itu 1000 kilogram. Jadi 3 ton sama dengan 3000 kilogram. Yang ditanyakan F-nya, gaya yang bekerja sehingga menyebabkan si truk ini bisa bergerak. Maka masukkan rumusnya, F sama dengan M dikali A, massa benda dikali percepatan benda. Masalah muncul di sini, percepatan bendanya belum ada, maka kita cari dengan rumus A sama dengan delta V per T. Delta V-nya belum diketahui, maka dicari dengan rumus delta V sama dengan V2 dikurang V1. V2-nya 5 meter per sekon dikurang V1 0 meter per sekon. Kenapa 0? Ingat tadi dijelaskan pada soal awalnya dalam kondisi diam. 5 kurang 0 dapat 5 meter per sekon. Jadi dari sini kita bisa cari nilai A. A sama dengan delta V per T, di mana delta V-nya 5 meter per sekon, per T-nya 30 sekon. Dapatlah nilai 0,17 meter per sekon. Nah, selanjutnya baru bisa mencari nilai F. F sama dengan
M dikali A, massa dikali percepatan. Massa bendanya 3000 kg dikali percepatannya, tadi kita dapatkan hasil 0,17 meter per sekon kuadrat, maka dapat nilai 510 Newton. Ngerti ya? Nah sekarang kita lanjut ke hukum Newton 3. Nah di hukum Newton 3 ini dijelaskan bahwa jika dua buah benda berinteraksi, maka gaya pada satu benda sama dan berlawanan arah dengan gaya yang lainnya. Jadi disimpulkan jika ada F aksi maka akan ada F reaksi. Kita lihat di sini gambarnya, ketika sebuah meja, garis hitam itu kita anggap meja. Ketika sebuah meja diletakkan sebuah beban yang mempunyai nilai gaya sekian, maka ternyata meja tersebut melakukan gaya perlawanan yang besarnya sama dengan gaya yang diberikan oleh beban terhadap meja. Maka F aksi sama dengan minus F reaksi. Tanda minus di sini maksudnya apa? Menunjukkan perbedaan dari arah gaya yang bekerja. Baiklah, sekarang Ibu mau mengajak kalian berkenalan dengan alat yang namanya ticket timer. Ticket timer itu adalah alat yang digunakan untuk mengetahui jenis gerak yang dilakukan oleh benda. Nah, untuk mengetahui jenis gerak yang dilakukan oleh benda, yang kita harus lakukan adalah melihat hasil cetakan dari ticker timer. Hasil cetakan dari ticker timer itu kurang lebih seperti gambar yang ada pada video ini. Jadi berupa kertas panjang yang memiliki lubang-lubang. Nah, setiap lubangnya biasanya memiliki pola-pola tertentu. Nah, pola-pola inilah yang dapat menentukan gerakan apa yang dilakukan oleh si benda. Nah, kita lihat apabila jarak antara satu lubang dengan lubang yang lainnya itu berdekatan sekali, maka kita pastikan si benda melakukan gerakan dengan kecepatan kecil. Nah, kalau misalnya yang kedua kita lihat jarak antara satu lubang dengan lubang yang lain tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat, maka di sini benda melakukan gerakan dengan kecepatan sedang. Dan yang ketiga, dia jarak antara satu lubang dengan lubang yang lain berjauhan, maka dia melakukan gerak dengan kecepatan tinggi. Sekarang kita lihat di sini ada hasil cetakan ticker timer 4 benda. Kita mulai dari benda A. Dari benda A awalnya sangat berjauhan, maka dipastikan bendanya awalnya bergerak dengan kecepatan tinggi. Tapi tiba-tiba hasil cetakan ticker timer lubangnya menjadi sangat berdekatan, maka di sini terjadi perubahan kecepatan dari kecepatan tinggi menjadi kecepatan yang rendah. Maka dipastikan benda A melakukan gerakan GLBB diperlambat. Kemudian yang B, kita lihat ternyata lubang pada hasil cetakan ticker timer benda B tidak terjadi perubahan posisinya sama, stabil. Maka benda B melakukan gerakan GLB atau gerak lurus beraturan, di mana kecepatannya tidak mengalami perubahan. Kemudian kita pindah ke hasil cetakan ticker timer yang C. Awalnya berdekatan, berarti awalnya dia bergerak dengan kecepatan rendah. Tiba-tiba berjauhan, berarti dia bergerak dengan kecepatan tinggi. Maka di sini terjadi perubahan gerak dari yang awalnya kecepatannya rendah menjadi kecepatannya lebih tinggi. Maka terjadi perubahan kecepatan. Maka gerak yang dilakukannya adalah GLBB dipercepat. Kenapa? Karena awalnya dia bergerak lambat, lama-lama dia bergerak lebih cepat. Ini kita katakan GLBB dipercepat. Kita pindah ke hasil cetakan benda D. Ticker timernya awalnya dia bergerak dengan kecepatan rendah, kemudian berubah lagi menjadi
kecepatan sedang dan berubah lagi menjadi kecepatan rendah lagi, maka ini kita pastikan gerak lurus tidak beraturan. Kenapa? Karena polanya tidak stabil, tidak seperti gerak pada benda-benda sebelumnya. Oke, itu saja yang ingin Ibu sampaikan. Kurang lebihnya silahkan dipelajari lagi. Kalau misalnya ada yang mentok dan bingung, silahkan ditanyakan di WA group. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.